Sampai sejauh ini belum ada kendala tanaman itu over kelebihan air atau gimana, saya belum lihat kawan-kawan. Selama ini so far so good alias seger-seger aja. Saya senangnya gini kawan-kawan nih, habis kena hujan, pohonan seger segala macam. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Nah, kali ini saya mau membahas salah satu yang mungkin banyak juga dialami oleh para penghobi atau para pembudidaya tanaman hias ya. Well, di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala atau beberapa kesusahan biasanya memelihara tanaman di musim penghujan seperti ini ya kawan-kawan. Seperti kita ketahui, hujan itu kadang bisa hampir seharian ya turun, dan tanaman kita kadang kepikiran di dalam rumah, waduh tanaman kita bagaimana ya. Nah, saya di sini mau memberikan beberapa kiat-kiat ya, atau beberapa ke teknik atau beberapa cara lah supaya tanaman kita ini tetap bagus, sehat dan subur, sama beberapa penyakit yang biasanya terjadi di dalam musim penghujan. Oke, salah satu kita kasih tahu penyakitnya dulu ya. Seperti kita ketahui di masa pancaroba seperti ini ya, atau masuk musim penghujan, biasanya itu beberapa serangga atau beberapa hewan ya serangga itu biasanya mulai berkembang biak atau banyak berkembang biak di musim ini. Salah satunya adalah apa kawan-kawan? Salah satunya adalah kupu-kupu. Hati-hati, kupu-kupu ini memang cantik kawan-kawan ya, cantik dia. Tapi sebelum menjadi kupu-kupu dia menjadi apa kawan-kawan? Nah, ini contohnya nih, tuh ada kupu-kupu nih tuh. Nah nih kawan-kawan, nah nih dia pasti sering datang kawan-kawan nih di musim-musim habis hujan begini. Dia itu pasti akan datang nempel di pohon. Nah, setelah nempel itu apa yang terjadi kawan-kawan? Dia bertelur. Nah, kalau sudah bertelur ya biasanya apa? Keluar ulat. Nah, ulat inilah yang menjadi hama karena makan tanaman. Di sini saya ada salah satu contoh tanaman saya sampai hancur kawan-kawan, dan saya keluarkan dahulu dari kandang. Nah, ini lihat kawan-kawan. Nih, dalam semalaman habis kawan-kawan ya. Dalam cuma waktu semalam ada dua ya. Saya ketemu semalam ada dua ya. Nih, ada dua itu segede-gede jempol kawan-kawan ya. Ulatnya nih kebetulan kita udah sisir, udah cari, udah habis kawan-kawan. Ini salah satu adalah penyakit di musim penghujan kawan-kawan. Terutama buat kawan-kawan yang punya tanaman aglonema, hati-hati ya. Aglonema anthurium pun tidak terlepas dari ulat ini kawan-kawan. Contoh punya anthurium sirih nih kawan-kawannya. Tuh. Dimakan juga kawan-kawan tuh. Anthurium sirih saya habis nih 2 daun nih tuh. Ya. Tuh. Jadi bukan hanya aglonema, pokoknya dia suka itu daun-daun yang berwarna hijau. Nggak mesti hijau, contohnya Dona Carmen, dan saya ada satu contoh lagi, tunggu di situ. Ya. Nah, ini saya punya Listixia aurora pun. Nah, ya kawan-kawan ya, habis dalam semalam 1, 2, 3, 4 dan keburu ketahuan dia udah segede jempol gini kawan-kawan. Itu adalah salah satu penyakit atau hama di musim hujan. Selain itu apalagi? Nah, ini biasanya kejadian di jenis anthurium kuping gajah. Sini kawan-kawan ya. Jenis kuping gajah, beberapa jenis memang dia tidak akan suka sama air ya kawan-kawan nih, seperti ini penyakitnya. Padahal ini daun atas, daun bawah ini ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya ini daun bawah wajar ya. Jadi ini salah satu penyakitnya juga kawan-kawan ya. Biasanya tuh jamur banyak berkeliaran atau bergentayangan. Kenapa?
karena terbawa atau mungkin hidup bangkit setelah kena air hujan. Kenapa kawan-kawan? Karena jujur, kalau di Jabodetabek, beberapa kali saya bilang sebelumnya di konten, kalau di Jabodetabek seperti kondisi saya saat ini adalah di Tangerang, ini lebih cocok greenhouse itu tidak menggunakan plastik UV. Kenapa? Tanaman bisa lebih subur, lebih banyak angin dapat dari sana sini ya dibandingkan dengan UV. Tapi untuk orang-orang di daerah Jawa Tengah atau daerah-daerah yang dingin itu biasanya pakai UV. Kenapa kawan-kawan? Supaya tanamannya itu lebih hangat ya kawan-kawan ya. Karena kalau mereka udah daerah dingin diguyur hujan semalaman, bayangin, wah, apalagi kalau di daerah Dieng sana kawan-kawan, wah, itu yang ada nih aglo semuanya jadi es semua kawan-kawan saking dinginnya. Itu dia kawan-kawan. Nah, karena kandang saya ini contohnya kebetulan pas tidak menggunakan UV, nah salah satunya itu kawan-kawan. Nah, apalagi sih Bang Renat? Ya biasanya media juga terlalu asam. Nah, di sini saya lagi seneng kan coba nanam pohon pakai moss nih ya, seperti ini kawan-kawan ya. Dan moss itu kan nyiram banget, dia itu menyimpan air sangat ya, dia sangat menyimpan air. Bagaimana Bang Renat? Saya lagi lihat sampai sejauh ini belum ada kendala tanaman itu over kelebihan air atau gimana, saya belum lihat kawan-kawan. Selama ini so far so good alias seger-seger aja nih. Saya senangnya gini kawan-kawan nih, habis kena hujan pohonan seger segala macam. Tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Nah, kiat-kiatnya adalah sebagai berikut untuk tanaman biasanya bagus. Kalau tadi terkena hama ya kan, gimana cara salah satunya? Usahakan kandang Anda tertutup, kalau bisa kandang ya. Kandang Anda tertutup, bisa pakai jaring seperti ini nih kawan-kawan. Nah, nih ya. Bisa jaring seperti ini ya. Kalau misalnya Bang, kandang saya nggak ada jaring, cuman taruh di teras rumah. Oke, kalau taruh teras rumah itu kan tidak terlalu kena hujan ya, bisa disemprotkan pakai detin atau kurakon atau skor ya, biar dia itu kalau kupu-kupu tidak mau nempel di tanaman. Oke Bang, selanjutnya bagaimana kalau hujannya itu dari pagi sampai malam ketemu lagi pagi? Itu media tidak apa-apa. Sebetulnya selama medianya bagus itu tidak apa-apa. Cuman yang harus diperhatikan adalah apa kawan-kawan ini. Nih, ini sangat harus diperhatikan. Apa? Pot ya kawan-kawan. Di musim penghujan ini harus diperhatikan sangat pot ya. Kenapa? Satu, perhatikan, ini pot sebesar ini, lubangnya cuma segini kawan-kawan. Bandingkan dengan pot ini. Pot ini kecil, tapi lihat potnya, lubangnya segini. Usahakan dalam pemilihan pot di musim penghujan ini, usahakan cari pot jangan yang lubangnya kecil seperti ini, tapi usahakan yang seperti ini. Biar kecil, lubangnya banyak ya. Kenapa? Biar air itu mudah turun ke bawah dan tanaman itu tidak tenggelam, istilahnya nggak kelelep, nggak kelebihan air gitu. Karena kelebihan air pun bagus, tapi ada beberapa tanaman seperti keluarga Araceae sebetulnya kelebihan air itu nggak ada masalah kawan-kawan, karena beberapa kita tanam pakai teknik hidroponik pun mereka hidup sebetulnya. Nah itu. Terus apalagi Bang Renat biasanya? Biasanya kalau hujan itu kan dia itu zatnya asam atau pH-nya apa? Atau dia mengandung asam ya kan, asam dari air hujan ini. Bagaimana caranya supaya asamnya itu tidak terlalu asam yang bikin rusak akar, yang kadang bikin virus kuning itu keluar, atau kadang daunnya layu, atau kadang pohonnya pun rontok sampai mati karena akar rusak. Well, ada dua cara untuk mengurangi keasaman dari media tanam. Satu, ya kan, menggunakan kapur dolomit, ya, bentuknya kapur, ya kan, bisa beli di toko tanaman hias. Ingat, jangan beli di material. Di material pun jual kapur dolomit, tapi peruntukannya belum tentu untuk tanaman. Tapi kalau kita belinya di toko pot, ya kan, itu ini
itu pasti untuk tanaman tuh bagus. Saya pernah jelaskan itu di konten media di pupuk dan obat kalau tidak salah ya. Dan ada cara kedua yang lebih orsinil ya kan, gampang. Setelah tanaman itu kena hujan ya, kita apakan kawan-kawan? Kita lakukan cara seperti ini. Kita lakukan seperti apa? Seperti ini kawan-kawan ya. Kecilin dikit setengah Ndra. Ya. Kita lakukan apa-apa? Ambil atau pohon yang ada semua di sini, ini contoh satu ya. Kita siram. Tanaman dan medianya dengan air pump atau air tanah. Nah, sampai keluar seperti ini kawan-kawan. Nah, dengan begini keasaman karena terlalu banyak kena air hujan itu insya Allah akan tidak terlalu asam atau netral. Karena apa? Karena air tanah ini, atau kita semprot kawan-kawan seperti ini. Nah, ya, kalau satu. Nah, kalau banyak seperti ini kawan-kawan. Jadi setelah hujan banyak sekali, kita lakukan apa? Kita bisa lakukan siram kembali. Loh, Bang Renat kok disiram lagi, kan udah ini? Iya, karena kita tujuannya adalah untuk menghilangkan keasaman karena kena air hujan itu kawan-kawan. Ya. Nah kawan-kawan, itu adalah beberapa kiat yang saya mau berikan untuk pemeliharaan atau tanaman dalam menghadapi masa musim hujan ini. Intinya gitu sih kawan-kawan. Kasih kapur, kalau nggak mau kasih kapur setelah hujan kita siram lagi. Ini adalah ilmu yang diturunkan warisan dari bapak saya dari kakek saya. Jadi ini adalah ya boleh dibilang salah satu ilmu yang didapat dari orang tua saya gitu kawan-kawan. Jadi dan saya sudah praktekkan ini ke tanaman saya dan memang benar-benar sudah teruji kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau mengaplikasikannya silakan, karena memang untuk kebaikan dari tanaman kawan-kawan sekalian. Well, itu saja kawan-kawan untuk kiat-kiat ya kan menghadapi musim hujan ini. Dan pastikan juga terakhir but not least gitu, media tanam. Bukan berarti kalian harus ganti semua media tanam ya kan. Kalau misalnya kalian syukur-syukur menghadapi musim hujan ini medianya diganti atau pas jadwal penggantian media tanam, ingat untuk membuat tanaman ini lebih poros apa? Lebih air itu tidak meresap. Jadi kalau misalnya kena air hujan bisa langsung turun kawan-kawan airnya ya. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal coba menambahkan pasir malang kasar ke dalam medianya. Jadi diaduk pakai pasir malang kasar ke dalamnya. Itu nanti akan menjadi poros medianya. Dengan misalnya contoh, Bang, maksudnya tambah pasir malang bisa nggak? Bisa kalau mau. Bang, media yang udah ada tinggal tambahin pasir malang ya? Iya, betul. Seperti itu. Well, itu saja kawan-kawan yang saya mau sampaikan. Kalau kurang-kurang ya maaf ya, kalau lebih-lebih juga maaf ya gitu ya. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat yang belum silakan like, watch, share, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.